يا رسول الله يا خيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ini ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum ma'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam bentuk nikmat kepada kita. Yang apabila kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah ini, maka tidak akan cukup untuk menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Terlebih kepada dua nikmat utama, yaitu nikmat iman dan Islam, yang telah ditanamkan dan dihembuskan ke dalam hati sanubari kita, sehingga kita termasuk kepada golongan orang-orang muslim dan kita dapat beribadah sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an dan disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas nikmat ini marilah kita melapaskan lapas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita implementasikan rasa syukur ini dengan cara menjalankan segala perintah serta menjauhi segala apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian doa beriring salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas jeripaya beliaulah sehingga Islam sampai kepada kita dan kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Kita mampu menjalankan perintah Allah menuju kepada orang-orang yang bertakwa dengan iman yang tertanam di dalam dada. Untuk itu marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita haturkan kepada beliau menjadi penyebab kelak turunnya syafaat beliau kepada kita pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu tidak ada satu syafaat dari siapapun yang mampu membantu kita kecuali daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apabila ada pengumuman yang diumumkan secara terus-menerus dan berulang-ulang, tentulah pengumuman atau pemberitahuan bahkan peringatan ini mengandung sesuatu yang teramatlah penting. Misalnya kita ambil contoh pengumuman tentang bagaimana kita harus selalu melaksanakan protokoler kesehatan dalam menanggulangi COVID-19, dalam mencegah penyebaran penyakit COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Pemerintah terus-menerus memberitahukan, mengumumkan dan memperingatkan kepada semua masyarakat untuk senantiasa menjaga protokoler kesehatan tersebut.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang di Mukaddimah telah kita bacakan tadi, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini senantiasa selalu dibacakan pada saat hari Jumat, senantiasa dibacakan oleh para khotib yang naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya. Ayat ini selalu dibacakan setiap hari Jumatnya, berulang-ulang. Tentulah Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa ayat ini mengandung satu pengumuman, satu pemberitahuan, bahkan satu perintah yang teramatlah penting. Ada dua perintah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam hal ini adalah menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berupaya keras, berjihad melawan hawa nafsu, menghindari setiap apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setiap apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala pastilah akan mendatangkan manfaat baik bagi pelakunya, lingkungan yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebaliknya, apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala pastilah akan mendatangkan mudarat bagi pelakunya, orang-orang di sekitarnya, serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba melaksanakan rangkaian ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah senantiasa menyerukan kepada kita, orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taswadu fa innahu khairu zadit taqwa. Sesungguhnya kata Allah, sebaik-baik bekal untuk menghadapku adalah bekal takwa. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ruh kita dari jasad, maka jasad kita terbujur kaku menjadi jenazah. Dan jenazah ini apabila diantarkan ke pemakaman, maka ada 3 yang mengiringinya. Yang pertama adalah harta kekayaan yang kita miliki. Mobil kita, mobil yang berbagai macam jenis, warna dan mereknya, mulai dari Lamborghini, mulai dari Innova, Katana, sampai mobil-mobil yang lain, semua menghantarkan kita ke tempat pemakaman yang terakhir, mengantarkan kita ke pekuburan. Tapi apabila jenazah kita sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, sejenak kemudian maka mobil-mobil ini dibawa pulang. Tidak ada satupun yang dimasukkan ke dalam kuburan kita, semuanya dibawa pulang. Bahkan jangankan mobil, selembar tikar furun yang menjadi alas pada saat kita dibawa di dalam keranda pun semuanya dibawa pulang. Tidak ada yang dimasukkan ke dalam liang kubur untuk menemani kita. Yang kedua, yang mengiringi pengantaran jenazah kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman yang begitu akrab, yang keseharian kita bergaul pun ikut menghantarkan kita ke tempat pemakaman yang terakhir. Tapi apabila jenazah kita sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, tidak ada satupun yang bersedia menunggu di dalam liang kubur bersama-sama kita
untuk ditutup oleh tanah. Semuanya naik kembali, dan sejenak setelah jenazah kita ditutup oleh tanah, maka orang-orang ini pun semuanya akan pulang meninggalkan kita. Yang ketiga, yang setia menghantarkan kita dari rumah sampai ke liang kubur adalah amal ibadah, amal jariah yang telah kita perbuat di dalam dunia. Inilah yang setia menghantarkan kita, bukan cuma di dalam liang kubur, tetapi pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminta pertanggungjawaban kepada kita setiap apa yang kita lakukan semasa hidup. Maka amal jariah inilah yang dalam bentuk takwa inilah yang menemani kita, membantu kita, dan menyelamatkan kita daripada siksa, baik siksa kubur maupun siksa daripada api neraka jahanam. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan setiap rangkaian kehidupan yang kita jalani pada kehidupan sehari-hari, marilah kita jadikan semuanya merupakan rangkaian ibadah bertujuan mendapatkan hidayah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi rangkaian-rangkaian ibadah ini sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, dan telah diterangkan, dijelaskan, dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sendi kehidupan kita lakukan, apabila kita melakukan setiap kegiatan kehidupan sehari-hari, tujuannya adalah ibadah, maka nilainya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan masuk ke dalam toilet, WC, di tempat yang paling jorok, tempat paling kotor, itu pun dapat menjadi rangkaian ibadah dan bernilai pahala apabila kita melakukan, mengikuti sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalam WC, kita melangkahkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian kita melangkah masuk ke dalam WC dengan kaki kiri. Kemudian setelah itu kita keluar dari WC, melangkah dengan kaki kanan, dan kita mengucapkan kufronaka. Dan yang kita lakukan ini, maka nilainya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam rangkaian kehidupan kita sehari-hari telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik saat kita tidur sampai kita bangun, melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, bahkan dan kemudian sampai kita tidur kembali. Semuanya telah digariskan dan telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat melaksanakannya. Semua rangkaian itu akan bernilai ibadah dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang disyaratkan, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat tadi, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka di sini muncullah pertanyaan, kita kan orang Islam, apakah ada orang Islam yang mati tidak secara muslim? Kalau kita menyimak dari ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, maka banyak ternyata orang-orang yang beragama Islam tetapi mereka mati dalam keadaan bukan beragama Islam, tapi dalam keadaan kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita terhindar dari kematian yang tersebut. Mati yang bagaimana ini? Yaitu mati dalam keadaan kita melakukan setiap yang menjadi larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh misalnya melakukan perzinahan, melakukan mabuk-mabukan, melakukan pencurian, melakukan perjudian, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dilarang bagi setiap muslim untuk melakukannya. Misalnya kita ambil contoh, ada sabung ayam. Pada saat teman-teman kita melakukan sabung ayam, maka datanglah
bapak-bapak polisi untuk menghentikan kegiatan sabung ayam ini. Kemudian bapak polisi datang, kemudian seperti biasa ketika polisi datang biasanya berhamburan berlarian. Kemudian polisi memberikan peringatan, jangan lari. Kemudian polisi memberikan, tetapi tetap saja lari. Kemudian polisi memberikan peringatan, tembakan ke atas. Dar. Tetap saja lari. 2 kali tembakan ke atas, tetap saja lari. Maka polisi melakukan tembakan yang ketiga sesuai dengan protap. Maka moncong senjata diarahkan ke kaki teman kita yang tadinya melakukan perjudian sabung ayam. Ketika ditembak, kakinya dugar. Kakinya yang ditembak, kepalanya lah yang kena. Kemudian kita konfirmasi kepada bapak polisi, Pak polisi, kan yang harusnya bapak menembak kaki, kenapa kepalanya bapak tembak? Saya sudah tembak ke arah kaki katanya, tapi ketika saya tembak kakinya, dia duduk, dia jongkok, jadi kepalanya lah yang kena. Nah, teman kita yang meninggal ditembak polisi pada saat melakukan sabung ayam ini, maka ini tergolong mati dalam keadaan bukan muslim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Banyak lagi kita dengar, kita lihat baik di media-media cetak, media televisi, bahkan tersebar di sosial media, ada orang yang meninggal karena melakukan perbuatan maksiat, pada saat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu ajal menjemputnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengharapkan kelak pada saat ruh kita terakhir dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kita sesuai dengan doa kita setiap hari yang kita lakukan setiap selesai sholat, bahkan setiap kita berzikir, maka kita alunkan doa ini, kita bisikan doa ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju mengejar derajat takwa, maka salah satu caranya adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar dan kita dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjadi armada untuk kita beribadah, armada untuk kita melaksanakan, mengerjakan ibadah-ibadah, baik itu mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, bersedekah setiap hari. Kita manfaatkan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita belanjakan pula di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memperingatkan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kamu bersyukur, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku. Tetapi apabila kamu kufur, maka sesungguhnya, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Nah, ciri orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun keadaan senang, mereka tidak lalai, mereka tidak lupa untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para bapak-bapak yang mempunyai kedudukan, maka jadikanlah kedudukannya menjadi sebagai armada untuk Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang kaya, maka harta kekayaannya dijadikannya sarana untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tidak sungkan-sungkan untuk membelanjakan harta kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertemuan singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mematikan kita semua dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga kita diangkat Allah Subhanahu wa taala kepada derajat yang diperintahkan dan dijanjikan Allah ketika kita melaksanakan rangkaian ibadah, yaitu kita ditujar derajat takwa. Mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.